Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali di Indonesia Preventif, bebas konspirasi dan diskriminasi. Transformasi masuk perguruan tinggi negeri dibutuhkan untuk menyelaraskan transformasi kebijakan yang telah dilakukan di pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Berikut adalah 3 langkah yang dapat ditempuh oleh calon mahasiswa baru yang akan masuk ke PTN. Seperti apa langkahnya? Mari kita lihat. Beberapa contoh transformasi kebijakan pendidikan dasar dan menengah adalah mekanisme penerimaan peserta didik baru, asesmen nasional, kurikulum merdeka, rapor pendidikan. Dan contoh transformasi kebijakan dalam dunia pendidikan tinggi adalah hak belajar di luar kampus, perlibatan praktisi dalam pembelajaran, KIP kuliah, dan mekanisme pendanaan PTN. Semua itu harus diselaraskan dalam sistem seleksi penerimaan mahasiswa baru perguruan tinggi negeri. Prinsip-prinsip perubahan dilakukan untuk mendorong pembelajaran yang menyeluruh, lebih inklusif dan lebih mengakomodasi keragaman peserta didik, lebih berfokus kepada penalaran, transparansi, serta lebih terintegrasi dengan mencakup bukan hanya program pascasarjana, tetapi juga diploma 3 dan diploma 4, serta sarjana terapan. Berikut 3 langkah yang harus ditempuh oleh calon mahasiswa baru yang akan masuk ke perguruan tinggi negeri atau PTN. Langkah yang pertama adalah seleksi nasional berdasarkan prestasi menggantikan seleksi nasional masuk PTN atau SNMPTN. Jalur ini sebelumnya memisahkan calon mahasiswa berdasarkan jurusan di pendidikan menengah. Peserta didik tidak punya kesempatan untuk mengeksplorasi minat dan aspirasi karirnya. Hanya mata pelajaran tertentu dipertimbangkan dalam seleksi. Mata pelajaran lain tidak dipertimbangkan karena dianggap tidak penting, sehingga fokus belajar tidak menyeluruh. Padahal, untuk sukses di masa depan, peserta didik perlu memiliki kompetensi yang holistik dan lintas disipliner. Sebagai ilustrasi, seorang insinyur selain mempunyai ilmu dasar tentang teknik, juga membutuhkan ilmu pendukung seperti ilmu tentang desain. Seorang calon pengacara, selain memiliki ilmu dasar tentang hukum, juga membutuhkan ilmu komunikasi. Seorang sutradara film, selain mempunyai ilmu dasar tentang sutradara, juga membutuhkan ilmu tentang marketing atau pemasaran. Oleh sebab itu, seleksi nasional berdasarkan prestasi berfokus pada pemberian penghargaan yang tinggi atas kesuksesan pembelajaran yang menyeluruh di pendidikan menengah. Hal ini dilakukan melalui pemberian bobot minimal 50% untuk nilai rata-rata rapor seluruh mata pelajaran. Dengan pemberian bobot yang tinggi ini, diharapkan peserta didik terdorong untuk berprestasi di seluruh mata pelajaran secara holistik. Sedangkan untuk pembobotan sisanya, maksimal 50% diambil dari komponen penggali minat dan bakat. Hal ini bertujuan agar peserta didik terdorong untuk mengeksplorasi minat dan bakatnya secara lebih mendalam. Kemudian, langkah yang kedua adalah seleksi nasional berdasarkan tes. Nantinya, seleksi akan berfokus pada pengukuran kemampuan penalaran dan pemecahan masalah. Sebelumnya, seleksi bersama masuk PTN atau SBMPTN, ujian dilakukan dengan menggunakan banyak materi dari banyak mata pelajaran yang secara tidak langsung memicu turunnya kualitas pembelajaran dan peserta didik kurang mampu menjadi lebih sulit untuk dapat akses di jalur ini. Dalam seleksi ini, tidak ada lagi tes mata pelajaran, tetapi hanya tes skolastik yang mengukur 4 hal, yaitu potensi kognitif, penalaran matematika,
literasi dalam bahasa Indonesia, dan literasi dalam bahasa Inggris. Soal-soal pada seleksi ini akan menitikberatkan kemampuan penalaran peserta didik, bukan hafalan. Dengan demikian, seleksi menjadi lebih adil dan setiap peserta didik memiliki kesempatan untuk sukses pada jalur seleksi nasional berdasarkan tes. Kemudian, langkah yang ketiga adalah melalui seleksi masuk PTN, melalui seleksi mandiri oleh PTN. Pada jalur ini, pemerintah akan mengatur agar seleksi dilakukan secara transparan dengan mewajibkan PTN untuk melakukan beberapa hal sebelum dan sesudah pelaksanaan seleksi secara mandiri. Sebelum melakukan seleksi secara mandiri, PTN wajib mengumumkan beberapa hal, antara lain jumlah calon mahasiswa yang akan dikirim atau diterima masing-masing program studi atau fakultas. Metode penilaian calon mahasiswa yang akan terdiri atas tes secara mandiri, kerjasama tes melalui konsorsium perguruan tinggi, memanfaatkan nilai dari hasil seleksi nasional berdasarkan tes, dan atau metode penilaian calon mahasiswa lainnya yang dibutuhkan, serta besaran biaya atau metode penentuan biaya yang dibebankan bagi calon mahasiswa yang lulus seleksi. Setelah pelaksanaan secara mandiri, PTN diwajibkan untuk mengumumkan beberapa hal, antara lain jumlah peserta seleksi yang lulus seleksi dan sisa kuota yang belum terisi. Masa sanggah selama 3 hari kerja setelah pengumuman hasil seleksi dan tata cara penyanggahan. Masyarakat dapat ikut dalam pengawasan, serta apabila memiliki bukti permulaan atas pelanggaran peraturan dalam seleksi, calon mahasiswa atau masyarakat dapat melaporkan kepada Inspektorat Jenderal. Demikian video kali ini, dan seperti biasa, jangan lupa jujur hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.